Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang peluncuran buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi 13 tahun 2020. Dalam surat ini merupakan edisi revisi dari buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi sebelumnya silakan di subscribe dulu, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Semoga terus bermanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang literasi, tentang dunia pendidikan, tentang tridharma perguruan tinggi berkaitan dengan dosen dan seterusnya. Bapak Ibu, selamat dan berbahagia karena peluncuran buku panduan penelitian dan pengabdian ini sudah keluar. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai tahun 2021 sudah menerima penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dikeluarkannya surat peluncuran buku panduan penelitian dan pengabdian edisi 13 tahun 2020. Silakan nanti bisa dicek di simditapmas.ristekdikti.go.id. Bisa diunduh di sana, ada di deskripsi video ini juga ada untuk unduhannya. Silakan nanti bisa langsung diklik dan diunduh untuk buku panduannya. Surat pemberitahuan peluncuran buku ini diterbitkan tanggal 5 Oktober 2020 yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi, LPPM, dan para peneliti di lingkungan perguruan tinggi. Untuk skemanya, dalam penerimaan proposal untuk pembiayaan tahun 2021 akan disampaikan pada surat berikutnya. Tetapi skema penelitian dan skema pengabdian sudah dibuat. Yang untuk skema penelitian itu ada penelitian dosen pemula, kemudian ada penelitian disertasi doktor, kemudian ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian yang terakhir adalah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Untuk skema penelitian ini penjelasannya ada di buku pedoman panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi 13 tahun 2020. Ada sekitar 6 skema di dalam skema penelitian untuk penelitian tahun 2021. Kemudian untuk skema pengabdian ada 2 skema. Yang pertama adalah program kemitraan masyarakat dan yang kedua adalah program kemitraan masyarakat stimulus. Jadi ini ada sekitar 8 skema baik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, Kemenristek BRIN. Itu ada sekitar 8 skema. Skema penelitian ada 6 dan skema pengabdian ada 2. Kita langsung ke buku panduannya. Apa saja sih isinya dari buku panduan itu? Buku panduan secara umum isinya banyak tentang bagaimana penelitian itu dilakukan, mulai dari panduan awal sampai panduan pelaporan, itu juga lengkap di buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi ke-13. Tetapi yang menarik adalah ada di ketentuan umum, yang mana ketentuan umum itu mengatur tentang proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Kita nanti bisa menyimak satu persatu dari ketentuan umum itu yang menjadi dasar dalam proses penelitian. Apa saja isinya? Mulai dari berkaitan dengan peneliti, pengabdi, kemudian syarat umumnya apa. Ini ketentuan umum. Ketentuan umum di dalam
pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku panduan yang ke-13 tahun 2020 ini, ada banyak komponen yang harus diperhatikan oleh peneliti, pengabdi maupun lembaga penelitian dan pengabdian ke masyarakat dan perguruan tinggi. Yang pertama adalah untuk ketua peneliti atau ketua pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki NIDN dan IDK. Jadi untuk bisa mengusulkan penelitian dan pengabdian, maka syaratnya adalah merupakan dosen tetap pada perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemendikbud yang memiliki NIDN dan memiliki NIDK. Sehingga baik Bapak Ibu yang memiliki NIDN maupun Bapak Ibu yang memiliki NIDK ini memenuhi syarat untuk mengusulkan penelitian dan pengabdian kepada Kemendikbud BRIN. Dalam hal ini sesuai dengan panduan buku 13 tahun 2020. Yang kedua, anggota peneliti atau pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN dan atau NIDK dan atau bukan dosen. Jadi anggota peneliti itu boleh dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan atau bukan dosen, misalnya mahasiswa juga boleh sebagai anggota. Tetapi kalau ketua itu harus dosen yang memiliki NIDN, NIDK dan berada di bawah naungan perguruan tinggi, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dosen tetap. Tetapi sebagai anggota peneliti atau sebagai anggota pelaksana tidak harus dosen. Jadi yang bukan dosen pun boleh menjadi anggota peneliti atau pelaksana. Misalnya mahasiswa atau pendamping juga bisa menjadi anggota peneliti atau pelaksana. Yang ketiga, usulan dilakukan melalui Simditapmas dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan LPPM, di mana dosen itu berada di bawah naungan LPPM itu sendiri. Jadi untuk usulannya sesuai dengan panduan adalah melalui Simditapmas dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan LPPM perguruan tinggi di mana dosen itu bernaung. Kemudian yang keempat, setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, dan atau dua-duanya sebagai anggota, dan 2 usulan sebagai ketua pengabdian dan masyarakat atau sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota, sehingga memiliki kesempatan 4 di dalam 8 usulan penelitian dan pengabdian itu. Dosen memiliki kesempatan untuk mengusulkan sebagai ketua peneliti dan sebagai anggota peneliti atau sebagai anggota peneliti dua-duanya, dan satu sebagai ketua pengabdi dan satu sebagai anggota pengabdi atau dua-duanya sebagai anggota pengabdi. Sehingga 4 kesempatan dalam pengusulan penelitian dan pengabdian itu bisa dilakukan oleh dosen, baik sebagai ketua dan anggota atau sebagai anggota dua-dua peneliti, kemudian sebagai ketua pengabdi dan sebagai anggota pengabdi atau dua-duanya sebagai anggota pengabdi. Sehingga ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu dosen untuk melakukan berbagai pengembangan diri melalui Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah penelitian dan pengabdian. Ini dibuka ruang oleh Kemendikbud BRIN untuk kita melakukan berbagai inovasi-inovasi dalam penelitian maupun bermanfaat bagi masyarakat untuk pengabdian kepada masyarakat. Yang ke-E atau yang kelima, pengusul yang memiliki hak indeks di atas 3 dalam bidang sosial humaniora atau dengan minimal 3 artikel sebagai penulis utama atau corresponding author pada database bereputasi atau jurnal bereputasi, dan hak indeks di atas 5 untuk
bidang keilmuan sains dan teknologi dengan minimal 5 artikel sebagai penulis utama atau corresponding author pada database bereputasi. Ini dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari 4 usulan, 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota, atau 1 sebagai ketua dan 3 sebagai anggota, atau 4-empatnya sebagai anggota. Jadi untuk yang memiliki H-index di atas 3 bidang sosial humaniora atau memiliki H-index di atas 5 untuk bidang sosial, sains, dan teknologi, ini memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan penelitian hingga maksimal 4 usulan. 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota, atau 1 sebagai ketua, 3 sebagai anggota, atau 4 sebagai anggota. Jadi Bapak Ibu yang memiliki H-index 3 dan memiliki 3 artikel sebagai first author atau corresponding author pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau yang di bidang sains teknologi memiliki H-index di atas 5, atau memiliki artikel sebagai penulis utama atau corresponding author, maka memiliki kesempatan untuk mengajukan 4 skema sebagai ketua 2 dan 2 sebagai anggota, atau 1 sebagai ketua, 3 sebagai anggota, atau 4 sebagai anggota di dalam penelitian. Karena di dalam skema penelitian itu ada 6 skema yang bisa dimasukkan oleh Bapak Ibu. Jadi yang memiliki H-index 3 dan memiliki H-index 5 di bidang sosial humaniora dan sains teknologi itu dapat mengusulkan 4 skema sesuai dengan buku panduan yang disampaikan. Kemudian Bapak Ibu pengusul yang memiliki paten granted dan atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial humaniora atau bidang sains teknologi, maka dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari 4 usulan. Ini sama dengan yang di poin E. Untuk poin F ini bagi Bapak Ibu yang memiliki paten 1 paten granted dan atau 5 paten terdaftar baik untuk bidang sosial humaniora atau bidang sains teknologi, itu dapat mengajukan maksimal 4 usulan penelitian sebagai ketua 2, sebagai anggota 2, atau 1 sebagai ketua, 3 sebagai anggota, atau 4 sebagai anggota. Dan bagi Bapak Ibu pengusul yang memiliki karya seni monumental di poin G atau seni pertunjukan sesuai dengan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 20 tahun 2017 poin 7 atau karya monumental lainnya dapat mengajukan usulan penelitian maksimal 4 usulan. Jadi sama, poin E, poin F, poin G, tetapi syaratnya yang berbeda. Kalau di poin G itu syaratnya adalah Bapak Ibu yang memiliki karya seni monumental atau seni pertunjukan yang diatur di peraturan Mendikti nomor 20 tahun 2017 di poin 7 atau memiliki karya monumental lainnya, itu dapat mengusulkan 4 usulan skema penelitian sebagai anggota 2, sebagai ketua 2, atau sebagai ketua 1, sebagai anggota 3, atau keempat-empatnya sebagai anggota. Kemudian di poin H, jadi poin EFG ini poinnya sama. Bapak Ibu yang memiliki karya yang lebih, misalnya yang E memiliki karya lebih, memiliki H-index lebih dari 3 dan 5, kemudian yang F memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar, atau memiliki yang di poin G adalah Bapak Ibu yang memiliki karya seni monumental, memiliki kesempatan untuk mengusulkan 4 usulan di bidang penelitian. Kemudian yang poin H, pengusul yang memiliki naskah akademik untuk undang-undang atau peraturan daerah atau perda, atau naskah urgensi untuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden
yang sudah masuk ke dalam pembahasan pemangku kepentingan pemerintah dengan dibuktikan surat tanda terima dari pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan penelitian maksimal 4. Sama, poin E, F, G, H itu adalah kesempatan bagi Bapak Ibu yang memenuhi kriteria dari poin E, F, G, H dapat mengusulkan 4 usulan penelitian dengan ketentuan yang sudah diatur. Sama, ketua 2, anggota 2, atau 1 ketua, 3 anggota, atau 4-4-nya menjadi anggota. Itu boleh. Sedangkan untuk yang dosen tidak memenuhi syarat tadi itu hanya bisa mengusulkan 2 usulan penelitian, yaitu 1 ketua, 1 anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Memiliki kesempatan yang sama di pengabdian, 1 ketua, 1 anggota, atau dua-duanya anggota. Oke, yang huruf I, poin I, khusus untuk skema penelitian pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan, baik sebagai ketua maupun anggota, tidak termasuk ketentuan poin E sampai H. Jadi Bapak Ibu yang mengusulkan di skema penelitian pascasarjana itu tidak dibatasi di poin E, F, G, H. Bapak Ibu bisa mengusulkan 5 usulan, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Ini khusus untuk yang skema penelitian pascasarjana. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mengusulkan 5 usulan maksimal, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan di skema penelitian pascasarjana. Ini tidak dibatasi oleh aturan E, F, G, dan H. Kemudian di poin J, ini poin-poin penting yang saya sampaikan di skema umum yang harus Bapak Ibu penuhi. Jadi untuk yang poin J, apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian, ini hampir sama dengan panduan sebelumnya, dan terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti atau pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenalkan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendananya dari DRPM selama 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang memiliki yang apabila penelitian pengabdiannya dihentikan sebelum waktunya, maka Bapak Ibu dapat dikenakan sanksi selama 2 tahun tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dan pengabdian yang sumbernya dari DRPM. Kemudian yang K, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Lembaga penelitian, lembaga pengabdian harus melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi internal. Ini juga sama panduannya dengan buku panduan sebelumnya. Masing-masing PT dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Kemudian di poin L, peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian. Logbook ini juga menjadi penting untuk memanajemen proses penelitian dengan baik sampai mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Ini sebagai bukti bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian itu ada bukti logbooknya. Kemudian di poin M, peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema, maka ada sanksi yang dikeluarkan. Kemudian poin N, pertanggungjawaban dana penelitian mengacu kepada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian atau Menteri Keuangan. Poin O, peneliti atau pelaksana pengabdian mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan, yaitu Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang. Jadi ini perlu untuk disampaikan dalam bentuk luaran penelitian, baik itu artikel di jurnal, kemudian paper di proceeding, atau di buku, makalah ini juga, atau poster juga harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemberi sumber dana, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek BRIN. Kemudian poin P, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
sehingga kegiatan proses penelitian dan pengabdian itu mendukung program Merdeka Belajar dan kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang poin terakhir adalah dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar nasional pendidikan tinggi. Maka ini untuk lembaga. Jadi secara umum ketentuan umum itu adalah wajib untuk diketahui oleh Bapak Ibu peneliti dan Bapak Ibu dosen agar dalam proses pengusulannya bisa maksimal dan bisa dioptimalkan dengan baik, sehingga kesempatan ini bisa segera disiapkan dari tahun ini untuk usulan tahun 2021. Semoga kita semua tetap sehat, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap harus produktif, terus belajar, terus melakukan edukasi, terus melakukan riset, terus melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari kontribusi kita sebagai masyarakat ilmiah untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Tetap semangat, terus melakukan berbagai inovasi-inovasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.